Halo semua, di video kali ini saya mau ngajarin step by step ngerenovasi rumah. Membuat desain renovasi rumah di lahan berukuran 10 kali 20. Ini dari proyek nyata, aslinya ada, rumahnya udah jadi terbangun dan selesai di tahun 2021. Ini adalah sketsa rumah existingnya. Foto sketsanya itu saya masukin ke dalam SketchUp. Sketsa dalam arti ini gambar kerja resmi ya, jadi ini yang dikeluarin sama arsiteknya dulu di tahun 90-an pertama kali bangunan ini berdiri. Ini gambar yang kami punya. Berdasarkan ini, kita bikin gambar 3D existingnya, tapi juga waktu ngebangun kita cross check lagi ukuran-ukurannya apakah benar. Ini existingnya udah ada, udah kita bikin kayak gini. Kita akan ubah 3D ini menjadi desain yang baru. Nah, sebenarnya saya udah punya desain aslinya yang udah jadi. Nanti jadinya kayak gini. Kalau dilihat memang lebar lahannya ini berbeda. Karena di gambar arsiteknya yang lama, itu ada kesalahan penggambaran ukuran lahan. Kalau kita lihat, kita cek dimensi ya. Caranya adalah ke sini, dimension ini, klik, terus kita cek. Lahan itu berarti dari dinding kafling ke dinding kafling. Itu adalah 10 meter 15 cm ya. 10 150 mm. 10.150 mili berarti 10 meter 15 cm. Sekarang kita cek pakai tools yang sama ya, dimension. Sampai ujung sini. Ini adalah 11 meter 2,5 cm. Artinya ada perbedaan hampir 1 meter. Kita bikin sama persis ya, 11 meter 2,5 cm di gambar yang tadi. Bisa kalian langsung ukur selisihnya berapa, tapi kalau mau nggak ngitung-ngitung lagi langsung aja. Bikin jarak di sini, klik di sini. Pakai ini toolsnya, line. Kita klik dari ujung ini. Kita mau besarin ke arah sana. Berarti kita bikin 11,025. Kalian lihat yang di kanan bawah. Ada tulisan length. Length itu artinya panjangnya. Udah ketik itu, enter aja. Nah, berarti batasnya segini nih. Ini saya mau ngajarin toolsnya dari SketchUp. Jadi kita belajar step by step sambil kita pengenalan ya. Artinya kita mau menggeser dinding ini sampai ke ujung. Navigasi orbit ini ya, namanya orbit. Ketutupan screen kamera muka saya ya, nggak apa-apa. Orbit, atau kalian bisa ketik O di keyboard, O, putar-putar gini. Atau kalau di mouse itu ada bagian scroll. Scrollnya itu kalian pencet, bukan digeser naik turun ya, bukan diputar naik turun, tapi dipencet, terus kalian bisa putar-putar kayak gini. Kalau di scroll atas dan scroll bawah, itu jadinya zoom in dan zoom out. Ini zoom in, scroll atas, dan ini zoom out, scroll bawah. Terus kalau mau netral lagi, kursornya balik aja ke select, ini yang gambar tanda panah, atau kalian pencet spasi di keyboard, spasi, jadinya kayak gini. Ini buat milih apapun, milih ini, diklik aja, milih ini, gitu ya. Kalau selectnya mau dihilangin, klik aja di luar dimanapun. 3D existing ini udah saya bikin komponen juga, jadi ini udah jadi 3D yang bener lah ya, secara bentuk dan secara objek-objek di dalamnya. Jadi kita masuk ke dalam grupnya. Nanti kita akan belajar juga cara ngegroup, cara bikin komponen, cara ngasih material. Dari awal ya, benar-benar dari awal. Kita masuk aja, klik, kita double klik. Ini udah masuk dalam grup. Sekarang kita klik lagi dindingnya. Kita mau sampai kita bisa edit dindingnya, kita bisa edit temboknya. Klik lagi tembok ini. Kalau dia masih ngebentuk biru, berarti kita belum masuk di dalam grupnya lagi. Ini ada grup di dalam grup berarti. Kita double klik lagi, klik dua kali. Nah, ini dia. Harusnya ini udah nih, kita coba klik lagi ya. Nah, kalau udah kita bisa klik masing-masing elemennya, berarti ini udah masuk dalam grup. Ini klik bidang, klik bidang, klik bidang, ini klik garisnya bisa. Setiap elemennya bisa kita klik. Satu lagi, tools navigasi itu ketik H. Ini artinya pen, yang gambar tangan. Atau ada di sini nih, nah, ketutupan muka saya, nggak apa-apa ya. Pen ini buat geser-geser kayak gini. Klik aja, kalian geserin mouse-nya kayak gini. Kalau mau balik ke select lagi, klik selectnya atau ketik spasi lagi. Tampilan kayak gini, ini juga ada caranya. Jadi ketika kita masuk ke dalam sebuah grup, maka objek lainnya bisa dihilangin. Kalau kita mau balik lagi ke awal, kita ketik escape di keyboard, yang di kiri atas, escape. Escape, ini balik ke grup lagi yang tadi, grup rumahnya. Kita ketik escape lagi, sekali lagi. Nah, ini udah nggak di dalam grupnya nih.
Bisa juga kayak gini. Kita di dalam grup tembok tadi ya. Bisa juga kita klik di luarnya. Klik, kita balik ke grup yang awal, yang rumah, kita klik lagi, kita keluar dari grup. Nah, ini saya geser dikit deh muka saya di sini, biar bisa lihat toolsnya ya. Biasanya ada komen di SketchUp ini yang saya setting dulu kalau baru install SketchUp-nya. Komen tuh artinya bukan komentar ya, komen tuh perintah ya. Perintah di keyboard. Jadi kayak shortcut gitu loh. Window, Preferences berarti. Preferences. Tunggu, kita bukanya shortcuts nih. Shortcuts. Ada beberapa yang saya setting sendiri supaya mempermudah pekerjaan ya. Kita lihat yang pertama itu scroll nih, look around nih. Kamera look around. Ini bisa juga kalian cari sini look around, itu muncul yang kamera look around. Itu shortcutnya adalah W. W-nya tadinya belum ada, ini saya kasih sendiri. Coba kalau saya reset all ya. Reset all. Nah, semuanya belum ada nih cerita ini dari awal. Cari lagi tadi look around, bisa kalian lihat di sini. Dia udah paling atas nih. 3 teratas nih, yang ketiga look around. Terus klik di sini add shortcut. Klik W. W, terus tanda tambah nih. Plus, nah udah masuk. Tapi kalian harus hati-hati ngasih shortcut ya. Ini kenapa saya kasihnya huruf W, karena huruf W belum kepake sama shortcut yang lain. Kalau kalian misalnya ini huruf M gitu, nggak bisa karena M itu aja buat move. Oke ya, kita coba W itu apa, look around itu apa. Look around itu ini nih. Yang di kiri ada gambar mata, look around, diklik. Kita bisa lihatnya kayak gini. Nah ini kadang-kadang kita mempermudah kalau lagi di dalam interior gitu ya, mau lihat-lihat, karena kalau di scroll bisa nembus atau tiba-tiba keluar sendiri. Jadi kalau dia di dalam ini look around-nya enak nih. Oh iya, biar mempermudah lagi, ini sorry agak berpisah-pisah ya pelajarannya, nggak apa-apa ya. Kamera, terus field of view. Biasanya default-nya itu 35. Coba kita lihat, biasanya tuh kayak gini. Jadi sudut pandang kamera di SketchUp itu asalnya default-nya field of view itu 35. Kalau 35 pandangan kita sempit. Tapi ini seperti kita melihat bangunan real ya. Memang segini sudut pandang kita. Nah, kita ganti kamera field of view. Saya anaknya 60. 60 di sini muncul di kanan bawahnya. Tapi kan nggak usah klik. Jadi begitu tadi kamera field of view, langsung ketik aja 60, enter. Sudut pandangnya jadi luas. Jadi dari angle ini kalian bisa lihat banyak gitu ya. Tadi balik lagi ke shortcut ya. Balik lagi window, preferences, shortcuts. Ada lagi yang penting itu adalah height rest of model. Height spasi rest. Nah, height rest of model. Ini saya bisa pakai V karena belum dipakai. Ketik aja di sini V plus oke. Apa gunanya height rest of model? Jadi kalau kayak tadi masuk ke dalam grup, coba kita klik. Grupnya kan yang warna biru ini ya, satu kesatuan rumah ini, kita double klik, gambar yang di belakang hilang. Coba kita escape ya, kita keluar aja atau klik di luar sini. Klik. Nah, kalau kita di luar grup, ada objek gambar, ada 3D rumah. Kita double klik. Kalau kita ketik V, dia muncul lagi. Tapi kita masih ada di dalam grup sambil kita edit. Jadi kita bisa lihat objek di luarnya muncul atau enggak. Kita ketik V lagi, hilang. Ketik V lagi, muncul. Karena kita kadang-kadang perlu ngedit sambil lihat objek yang di luarnya. Kadang-kadang kita butuh ngedit tanpa lihat objek yang ada di luarnya. Jadi shortcut udah yang penting tadi ya. Nah, di sini saya udah bikin garis aksis, yaitu garis bantu yang menunjukkan posisi dinding dari denahnya. Dari garis aksis ini juga kita bisa tuliskan dimensinya, jadi kita tahu ukuran dari denahnya. Terus gimana untuk membuat denahnya, untuk melihat denah dari yang existing? Caranya adalah, saya akan ngajarin pakai potongan ini, section point. Bikin aja ini dia bisa di samping sini, memotong ke sana bisa ke sini, dari sisi mendatar yang sesuai bidang lantai ya. Nah, kita akan bikin yang di sini. Klik aja di sini. Kita mau bikin namanya denah, sectionnya ini denah. Ini kita klik, move yang ini atau M. Klik di mana aja, tarik ke atas gini. Nah, kita mau lihat dari sisi atas ini. Nanti supaya kita bisa klik objeknya, kalau kita klik ini kan, nih, kadang-kadang yang klik potongannya. Jadi potongan ini kita hilangkan dulu si bidangnya di display. Ini hilangkan ya, bukan hilangkan
posisi memotong ya. Kalau posisi memotongnya hilangkan, jadi balik lagi muncul lagi atapnya. Ini tetap memotong, tapi bidang potongnya kita hilangkan, kita nonaktifkan di sini. Terus kita buat kameranya paralel. Kita zoom in yang kita mau seberapa. Terus kita bikin scene namanya. Kita view di kiri sini, di atas ini, view, animation, add scene. Artinya kita bikin satu tampilan yang kita mau kita simpan. Save as a new style aja, create scene. Dapat satu scene nih, scene satu. Kita klik kanan rename, kasih nama dia. Tulis lantai satu lah ya, walaupun satu lantai doang. Nah, gitu. Jadi nanti kalau kalian geser lagi, balikin ke sini, klik aja lagi ke sini. Nah, dia akan kembali ke posisi. Oke, tujuan saya membuat scene Dana, saya mau jelasin perubahan apa yang mau dilakukan dari Dana kita ini. Jadi di sini ada 2 kamar, yang warna merah ini, terus yang lainnya ini ruang keluarga, ruang tamu, ini ruang makan, terus yang warna hitam, ini kamar mandi. Nah, rencananya kita mau ubah jadi seperti ini. Ini kan kamar. Kita mau bikin kamar yang sama persis di sebelahnya. Kamar mandi ini dipertahankan gini. Lalu di sini adalah pintu masuknya, nanti satu pintu single. Di sini ada kamar mandi luar. Luar tuh artinya benar-benar bisa diakses dari luar di sini pintunya. Lalu di sini ada teras besar. Karena rumah ini akan jadi rumah singgah keluarga besar ya, buat kumpul-kumpul. Jadi belum tentu di dalam ini cukup nanti space-nya. Terus di sini mau dibikin jadi taman samping. Nanti bakal kayak gini. Ukurannya lupa detailnya, kira-kira kayak gini lah. Kita banyak manfaatin akses yang udah ada sih ini. Kamar segini, nanti ini kamar mandi di sini, segini kamar mandi dalam. Terus saya mau bikin pakai warna hijau, jelasin kalau nah di sinilah taman nanti. Tamannya ada yang di samping, ada yang di belakang, dan ada yang di depan. Jadi kita bikin tamannya banyak karena tujuannya mau bikin cross ventilation untuk masuknya udara alami dari berbagai arahnya, dari sini bisa lewat ke sini dan sebaliknya, dari sini ke sini, banyak lah pokoknya. Jadi kita merasa udara segarnya lumayan di dalam rumah ini. Langsung aja supaya jelas ini denah jadinya. Nah, tadi saya mau jelasin juga cara ngasih aksis ini ya, garis bantu per ruangan. Ini udah ada, pakainya tuh ini nih di kiri, protractor, ini diklik. Terus kalian bikin di sini, di ujung-ujung lahan udah pasti harus kayak gini, klik lagi, diputar sampai dia posisinya kayak gini. Nah, kalau udah jadi satu, yang lainnya tinggal di copy aja. Ini kan posisinya gini, saya klik di sini, ketik M atau move yang ini, diklik, pencet Ctrl di keyboard, digeser sesuai sumbu hijau. Oke, dapat sini. Dan nanti setiap posisinya, setiap titik tengah, garis tengah temboknya itu harus dikasih. Contohnya di sini ya. Nah, ini sesuai garis hijau, jangan asal-asalan ya. Sesuai garis hijau. Kalau kalian nggak ketemu garis hijaunya, pencet aja arah kiri di keyboard. Nah, dia akan kekunci di garis hijau itu. Nah, kita itu mau di tengah-tengah garis ini, tengah-tengah ruangan ini nih. Tapi kalau nggak ketemu snap-nya atau titiknya yang dia ngunci, boleh di ujung sini, klik aja. Kan kita mau di tengah-tengahnya dinding yang tebalnya 15 cm atau 150 mili ya. Jadi digeser aja ke tengah-tengahnya, yaitu 7,5 cm atau 75 ketiknya di sini, karena kita pakai satuannya mili. 75 jadi kanan bawah, 75 enter. Lumayan besar ini living room-nya, 5 meter. Oh, ternyata ada angka-angka yang nanggung ya. Sebenarnya saya paling anti sama angka-angka yang nanggung ini. Gak apa deh, nanti ketika kita udah copy si aksis dan dimensinya, kita benerin aja.